Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan? Kami percaya semua kita dalam keadaan baik-baik saja sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, maka Tuhanlah yang berbicara secara pribadi kepada kami. Oleh sebab itu, berikan kami kepekaan terhadap firman Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar kembali firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas mengenai dosa di dalam Mazmur pasal 32. Namun karena ini merupakan ayat-ayat yang panjang, maka hanya beberapa ayat saja yang akan saya bacakan untuk kita semua. Namun hari ini saya mencoba memberikan judul mengaku atau diam. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bersama-sama di Mazmur pasal 32, Alkitab mencatat bahwa ini adalah dari Daud dan merupakan nyanyian pengajaran ya saudara. Kata pengajaran dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai kata sakal yang artinya menjadi bijak atau mahir. Kemudian kata ini menjadi dasar dari kata yang sering sekali kita kenal dengan sebutan skill atau kemampuan dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita membutuhkan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Kita membutuhkan banyak sekali nasihat-nasihat. Kenapa? Karena nasihat-nasihat dalam kehidupan kita, pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita lah yang akan membuat kita mengerti jalan mana yang harus kita pilih, bahkan juga akan membuat kita tidak salah mengambil keputusan. Semakin banyak kita menerima pengajaran, semakin meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Nah, oleh sebab itu di dalam pasal 32 ini Daud katakan bahwa ini adalah pengajaran. Mengapa saudara? Kalau kita melihat latar belakang dari pasal 32 ini, maka ini adalah kisah yang dicatat Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dosa yang dilakukan oleh Daud. Saudara bisa melihat ada catatan kaki di dalam pasal 32 ini, Mazmur 32 ini di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 13 yang menceritakan kisah saat Daud jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, ada beberapa referensi juga yang menyebutkan bahwa latar belakang Mazmur 32 ini seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa saat Mazmur ini ditulis itu adalah saat dimana dia jatuh ke dalam dosa bersama dengan Bersyeba ya, dosa pembunuhan dan juga persinahan. Nah, saudara, ada beberapa pelajaran mengenai dosa yang coba Daud ajarkan kepada kita semua lewat pasal ini, saudara. Yang pertama adalah menyembunyikan dosa menghasilkan kehancuran. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 32 ayat yang ketiga dan keempat. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Nah, saudara, pemazmur dikatakan bahwa dia menyembunyikan dosanya ya saudara. Ketika dia menyembunyikan dosanya, maka ada hal-hal, ada kerugian-kerugian yang dia alami. Kita sering mendengarkan istilah bahwa sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya dosa disembunyikan, sepandai-pandainya orang menyembunyikan dosa, maka suatu saat akan terbongkar juga ya saudara. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan belajar ya saudara, bahwa
menyembunyikan dosa selalu menghasilkan kehancuran. Itu yang Daud ajarkan. Oleh sebab itu dia katakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Ada banyak hal yang dia alami ketika dia menyembunyikan dosanya ya saudara. Demikian juga dengan dosa, sekalipun dosa dilakukan di tempat yang tersembunyi, namun ada Allah yang tersembunyi yang melihat. Ya saudara, ada Allah dari tempat yang tersembunyi yang melihat semua dosa yang disembunyikan oleh manusia. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat ada beberapa kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari dosa yang disembunyikan. Yang pertama dia katakan, tulang-tulangku menjadi lesu. Ini menyangkut aspek tubuh ya saudara. Ketika seseorang menyembunyikan dosa, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami gangguan di dalam kesehatannya. Dan ini juga disebutkan di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab. Contohnya siapa? Saudara Miriam. Miriam pernah melakukan dosa dan kemudian Alkitab mencatat bahwa dia kena kusta ya saudara. Dan banyak hal-hal lain yang langsung dihukum Tuhan dan mereka mengalami kesakitan. Itu adalah dosa ya saudara. Setiap dosa menghasilkan kerugian yang menghancurkan tubuh. Bahkan juga dikatakan dia selalu mengeluh. Ini artinya gangguan yang dia alami adalah gangguan yang menyangkut jiwanya. Jadi saudara, ketika seseorang melakukan dosa, maka dikatakan jiwanya akan terganggu. Mengapa saudara? Dikatakan dia selalu mengeluh. Artinya segala sesuatu yang dia lihat menjadi salah. Segala sesuatu yang dia kerjakan, dia lihat, dia lakukan, segala sesuatunya menjadi salah. Kenapa? Karena ada dosa yang disembunyikan. Ya saudara, semua dosa yang disembunyikan akan membuat seseorang mulai mengeluarkan keluhan-keluhan. Ya saudara, itu adalah contohnya Nebukadnezar juga, karena dosa kesombongan maka itu akan merusak jiwanya. Dan begitu juga dengan kita, ketika kita melakukan dosa, maka ini bukan cuma hanya mempengaruhi salah satu aspek dari tubuh kita, tetapi ini mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara, roh dikatakan di sini bahwa di bagian ayat yang keempat dikatakan, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dia merasa ditekan Tuhan. Mengapa saudara? Pemazmur menulis bahwa dia merasa seperti Tuhan menekan dia. Padahal kita tahu bersama Tuhan tidak pernah menekan orang-orang. Amin saudara. Namun tentu saja ini terjadi karena hatinya yang tidak beres. Karena hati nuraninya yang tertuduh. Sehingga dia katakan sepertinya dia merasa bahwa Tuhan menekannya. Oleh sebab itu saudara, tidak ada untungnya kita menyembunyikan dosa. Setiap dosa itu selalu membawa kepada kerugian, bahkan akan mengantarkan seseorang kepada kehancuran ketika disembunyikan, ketika tidak diakui di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Saudara, saya masuk di poin yang kedua. Setiap pengakuan dosa menghasilkan pengampunan. Mari kita lihat ayatnya di ayat yang kelima, dikatakan dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak diampuni. Setiap dosa yang diakui selalu mendatangkan pengampunan. Saudara bisa melihat juga di dalam Matius 12 ayat 31 dikatakan bahwa sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Syaratnya harus diakui di hadapan Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu kalau kita referensikan dalam kehidupan kita, mengapa banyak orang merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan saudara? Karena mereka merasa dosanya terlalu besar. Mereka merasa mereka tidak pantas untuk mengaku kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa dosa yang besar itu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Namun dari Daud, dari pelajaran ini kita belajar bahwa segala sesuatu, dosa sebesar apapun, ketika diakui maka akan membawa kepada pengampunan. Daud bukan saja melakukan dosa yang kecil saudara. Dia mulai dengan melihat, kemudian dia melakukan persinahan, kemudian dia merancangkan pembunuhan dan dia membunuh. Itu dosa yang sangat besar, yang sangat fatal. Namun kita melihat ketika dia mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni setiap dosanya. Oleh sebab itu saudara,
ketika seseorang tidak mengakui dosa, maka ia akan menutup dosa dengan melakukan dosa-dosa yang lain. Sebaliknya, selalu pengakuan dosa membawa kepada pengampunan. Puji Tuhan, 2 poin ini yang hari ini kita pelajari, bahwa setiap dosa yang disembunyikan menghasilkan kehancuran. Namun setiap dosa yang diakui, maka itu akan menghasilkan pengampunan sebesar apapun dosa kita. Oleh sebab itu hari ini apa yang kita lakukan? Mungkin saudara ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, namun hari ini kita belajar dari pengalaman Daud bahwa dia tidak mau menyembunyikan dosanya. Karena apa? Karena selama dia menyembunyikan dosanya, maka kerugianlah yang timbul, kerugian tubuh, jiwa, dan roh, merusak segala sesuatunya, merusak hubungan kita dengan sesama, dan bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu mengakulah ketika kita melakukan dosa. Sebagai manusia kita terbatas, kita sering melakukan dosa, kita sering melakukan kesalahan. Tetapi kita ingat, kita punya Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun itu saudara, dia tidak pernah mengingat-ingat lagi ketika dia mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu jangan pernah sembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak diampuni kalau kita mengaku kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap renungan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi saya, pelajaran bagi saudara, bahwa kita tidak boleh menyembunyikan dosa. Sebaik apapun kita menyembunyikan dosa, ingat saudara, ada Tuhan yang tersembunyi, di tempat tersembunyi. Dia melihat setiap dosa yang disembunyikan oleh manusia. Sekalipun kita lakukan dosa di tempat yang tersembunyi, tapi Allah juga melihat dari tempat yang tersembunyi. Oleh sebab itu jangan pernah simpan dosa kita, tapi mari akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan, akan memberikan kebebasan bagi kita semua. Puji Tuhan, renungan yang singkat hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Dan biarlah firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami sehingga firman Tuhan datang kepada kami bahwa kami tidak boleh menyembunyikan dosa kami. Bahwa setiap dosa yang disembunyikan membawa kepada kehancuran. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang Maha Pengampun. Ketika kami mengakui dosa kami sebesar apapun itu di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah ketika kami mengakuinya, maka Engkau Allah yang mampu mengampuni kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa, melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan yang membuat kami merasa bersalah. Oleh sebab itu dimanapun umat-Mu berada, mari Tuhan jamah apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bila ada di antara umat-Mu yang mungkin hari-hari ini menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama, oh Tuhan, biarlah Tuhan belas kasihan Tuhan tercurah Tuhan, sehingga mereka boleh mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan kami percaya ada pengampunan, ada kelepasan, ada pemulihan yang Allah kerjakan. Terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, buat semuanya berhasil. Usaha, pekerjaan, studi, Tuhan buat semuanya berhasil, sebab mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, harapan, cita-cita, bahkan persoalan yang mungkin hari-hari ini mereka alami, mari ulurkan tangan-Mu, bawa kepada kelepasan yang sempurna, Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam saat teduh Mahanaim selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.